Video ini adalah video kedua dari rangkaian video yang membahas tentang front end. Pada video ini kita akan membuat form untuk menambah data. Pada video sebelumnya kita sudah membuat komponen untuk menampilkan data yang seperti bisa dilihat pada emulator di layar. Nah, pada komponen ini terdapat dua aksi sebenarnya. Yang pertama itu adalah aksi pada saat salah satu record ini dipilih, kemudian ditampilkan detailnya. Aksi yang kedua itu adalah ketika tombol, maksudnya itu aksi yang menampilkan komponen lain gitu ya. Jadi yang pertama tadi aksi untuk menampilkan komponen detail pada saat salah satu data atau record dipilih. Nah, aksi yang berikutnya adalah aksi tambah yang akan menampilkan form untuk komponen yang akan menampilkan form untuk menambah data. Nah, pada video ini kita akan coba membuat form tersebut. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu di sini di kode. Nah, di sini bisa kita lihat tadi untuk tombol tambah itu bisa kita lihat di sini ada event on press, di mana event on press itu nanti akan memanggil atau menavigasi kita, mengarahkan kita ke komponen post add gitu ya. Jadi nanti kita akan membuat komponen ini. Kemudian tadi di sini juga ada navigasi ke form detail. Nah, itu nanti pada video berikutnya kita akan coba bahas itu. Nah, kita akan mencoba membuat komponen untuk menambah data. Yang pertama yang kita lakukan adalah membuat filenya. Jadi file yang kita akan buat, nama filenya adalah postadd.js gitu ya. Jadi kita buat di sini, nama filenya adalah postadd.js. Nah, kita siapkan seperti sebelumnya, kita tambahkan beberapa baris untuk memuat komponen atau modul yang kita perlukan. Kemudian kita buat nama komponennya. Di sini nama komponennya kita samakan dengan nama filenya, yaitu postadd. Nah, kemudian kita tambahkan antarmukanya dengan menggunakan JSX. Di sini kalau kita perhatikan antarmukanya cukup sederhana. Hanya ada komponen view, kemudian ada post gitu ya. Ada text post, kemudian ada text input. Selanjutnya di bawah ada tombol, ada dua tombol. Yang pertama tombol untuk kembali, yang kedua adalah tombol simpan. Nah, di sini kalau diperhatikan stylenya ada menggunakan style yang kita buat gitu ya. Jadi kita tambahkan stylenya di bawah. Jadi ini di luar dari nama komponennya ya. Ini komponen, ini adalah stylenya. Nah, sekarang kita akan membuat ini metode save data yang tujuannya untuk menyimpan data gitu ya. Di sini kita akan menambahkan beberapa variabel username dan tag input post gitu ya. Sebenarnya username tidak diperlukan gitu ya. Ini kemarin pada saat post list kita memerlukan ini ya. Kalau di post sepertinya kita tidak
memerlukannya. Oh, masih bisa kita gunakan ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan metode atau fungsi untuk save data. Nah, di sini nama fungsinya, kemudian kita masih menggunakan fungsi patch ya, fungsi patch, tapi bedanya fungsi patch yang kemarin kita buat itu kan fungsi patch-nya tidak ada opsi apa-apa gitu ya, karena kita hanya mengambil data dengan menggunakan HTTP method get gitu ya. Nah, secara default dengan fungsi patch itu adalah HTTP method yang digunakan adalah get. Nah, pada video ini kita akan menambahkan data. Untuk menambahkan data, seperti yang kita ketahui pada backend kita untuk menambahkan data itu kita menggunakan HTTP metodenya adalah post gitu ya. Makanya di sini metode yang kita gunakan adalah post. Kemudian kita bisa menambahkan headernya ya, menambahkan header di sini. Nah, di sini kita akan mengirim data dengan menggunakan datanya berupa JSON. Jadi kita berikan headernya bahwa ini data yang dikirim JSON gitu ya. Kemudian di bodinya kita mengisikan nilai seperti ini ya di bodinya. Jadi yang kita kirimkan itu hanya username dan atribut yang akan kita kirimkan hanya username dan post. Username itu di sini kebetulan kita isikan secara manual gitu ya. Nanti kita bisa mengambil username-nya dari sini, dari variabel ini. Nah, kemudian di sini atribut post itu diambil dari tag input post. Tag input post ini juga dari variabel yang ada di sini ya. Nah, variabel yang ada di sini, yang tag input post ini nanti akan diisi oleh tag input yang ini. Bisa kita lihat di sini pada bagian on-chain text itu kita lakukan set tag input gitu ya, text. Nah, jadi begitu kalau kita mengetikkan sesuatu, maka variabel tadi akan diisikan sesuai dengan input yang kita berikan gitu. Nah, di sini juga ada event ya, eventnya namanya on-chain text gitu ya. Jadi setiap kita mengubah teks tersebut, maka ada event atau ada fungsi yang akan kita panggil. Nah, fungsi yang dipanggil itu adalah set tag input. Nah, di sini sudah. Kemudian cukup ya. Jadi kita cukup panggil ini selesai gitu ya. Nah, yang ini bisa kita hapus. Itu percobaan yang saya lakukan. Nah, kemudian di sini bisa lihat ada bloknya, ada blok try, ada blok catch, dan finally. Jadi kita akan coba ini. Kalau misalnya ini ada gagal, maka nanti yang dilakukan ini. Tapi kalau misalnya ini berhasil, maka setelah ini selesai, maka kita akan melakukan hal ini. Nah, hal ini kalau kita perhatikan ini akan mengarahkan kita ke screen post list atau ke komponen post list. Artinya setelah kita menambahkan data, nanti kita akan diarahkan ke daftar data. Oke. Setelah ini ditambahkan, oke ya. Setelah ini ditambahkan, nanti kita akan menambahkan screen di file socialmedia.apps. Oke, kita akan coba bahas sedikit tentang dua variabel ini ya. Ini variabel ini adalah state ya. Jadi ini pernah sudah dibahas pada hand-on lab yang ketiga. Nah, di sini kita punya dua state. Yang pertama username dan tag post. Jadi kemudian cara mengubah nilai state-nya kita bisa menggunakan metode set, kemudian nama state-nya gitu ya, tapi diawali dengan username. Kemudian diawali dengan
nama variabelnya atau nama state-nya gitu ya. Kemudian di sini juga ada set tag input post gitu ya. Nah, kalau di sini username kita beri nilai defaultnya adalah Mreja Faisal gitu ya. Nah, ini bisa kita ganti nih di sini. Nah, kita ganti username gitu ya. Nah, jadi kita mengambil data di sini. Nah, kemudian kita coba bahas sedikit tentang yang tag input post ya. Di sini kalau kita perhatikan bahwa tag input ini ada event handler on change text gitu ya. Ini tujuannya adalah pada saat kita mengetik gitu ya, mengetik di tag input itu, setiap kita mengubah teks itu nilainya akan dimasukkan ke dalam state tag input post yang ini gitu ya. Nah, jadi dengan cara itu nanti kita akan mengambil nilai dari eh, nilai dari tag input, komponen tag input ini. Nah, ini ada hal yang berbeda memang di pemrograman di kalau kita bandingkan dengan pemrograman lain gitu ya. Kalau di pemrograman lain kita biasanya kalau ada komponen seperti ini kita bisa berikan ID-nya. Nanti kita kalau ingin mengakses nilainya kita cukup mengambil ID-nya, kemudian kita ambil properti dari value dari komponen tersebut. Nah, tapi yang di sini kita memanfaatkan state gitu ya. Nah, oke. Nah, yang kedua selanjutnya kita akan coba menambahkan komponen ini ke dalam agar terdaftar sebagai screen gitu ya. Jadi kita bisa mengaksesnya. Nah, di sini kita di sosial media kita tambahkan ini, kita bisa copy ya. Kita bisa copy. Kemudian di sini kita berikan titelnya add post. Kemudian nama komponennya tadi adalah post add gitu ya. Dari mana post add itu? Dari sini ya. Ini nama komponennya. Kemudian ini otomatis ya, di sini langsung tertambah. Kemudian di sini kita beri nama, cara memanggil komponen ini kita samakan aja post add gitu ya. Nah, setelah kita tambahkan komponen post as sebagai screen, maka kita coba ya. Kita coba di sini untuk mengklik tombol tambah. Kita klik tombol tambah. Nah, maka bisa dilihat di sini bisa kita lihat adalah formnya gitu ya. Formnya masih kurang bagus gitu ya. Jadi nanti bisa disesuaikan atau dipercantik sendiri. Nah, di sini kita bisa tuliskan isi postnya. Nah, kemudian kita klik tombol simpan. Ini kita klik tombol simpan. Nah, ini sudah kembali ya, sudah kembali ke halaman daftar datanya. Tapi kan seperti yang saya sebutkan kemarin, datanya tidak otomatis terrefresh ya. Jadi kita tekan tombol refresh. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, kita coba lagi, kita uji lagi gitu ya. Kita klik tombol tambah. Kemudian kita klik tombol simpan.
maka kemudian kita klik tombol refresh, maka bisa kita lihat ya, ada tambahan data baru. Nah, sekian video ini. Pada video berikutnya nanti kita akan coba bahas tentang bagaimana menampilkan detail pada saat salah satu record kita pilih.